Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Para jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama para sahabat, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan satu pertanyaan kepada para sahabat dengan pertanyaan kata Nabi Muhammad, atadruna manil muflis? Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Begitu pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada salah seorang di antara sahabat yang menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wala mata'. Orang muflis, orang yang bangkrut di antara kita itu ya Rasul, yaitu orang yang sudah tidak lagi punya uang, juga tidak lagi punya harta. Uangnya sudah tidak ada, harta benda pun sudah tidak dimilikinya. Tapi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengoreksi bahwa yang dimaksud bangkrut dalam hal ini adalah bangkrut dalam makna yang sebenar-benarnya bangkrut. Bangkrut yang tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan lagi. Sedangkan bangkrut tidak punya harta, tidak punya uang mungkin saat ini, tapi besok dia akan mendapatkan keuntungan. Karena harta, kata Imam Al-Ghazali, sifatnya dhillun zail. Dia seperti bayangan. Pagi bayangannya ada di barat, nanti sore bayangan pindah ke timur. Sekarang emang gak punya duit, tapi besok mungkin punya. Sekarang mungkin punya, tapi besok mungkin tidak ada. Kebangkrutannya relatif. Tapi yang dimaksud bangkrut di sini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkrut secara hakikat. Maka itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati, bangkrut yang sebenar-benarnya bangkrut dari kalangan umatku itu, innahu ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Dia adalah orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap kepada Allah bi salatin, dia bawa pahala salatnya. Wa saumin, bukan cuman salat, dia juga bawa pahala puasanya.
wa zakatin, dia juga bawa pahala sempurna zakatnya, wa hajjin, bahkan dia juga membawa pahala hajinya. Nanti di hari kiamat yang bangkrut itu yang datang kepada Allah, kata Nabi Muhammad, pahalanya banyak. Bawa pahala sholat, iya. Pahala puasanya lengkap. Puasa, pahala zakatnya pun ada. Bahkan haji juga dia tunaikan. Walakin, akan tetapi, laqad daraba hadza, dulu dia di dunia pernah mukul orang lain tanpa sebab. Wa syatama hadza, mulutnya juga pernah menghina orang lain tanpa sebab. Wa qadzafa hadza, bahkan saking hina mulutnya tersebut, bukan cuman mencaci tapi dia juga menuduh orang lain berzina, merendahkan harkat martabat orang lain dengan tuduhannya. Wa akhadha mala hadza, bahkan dia juga pernah ngambil harta orang tanpa hak. Bahkan wasafaka dima'a hadza, beliau juga pernah membunuh orang lain tanpa hak. Betul ritualnya dikerjakan, sholatnya sempurna, puasa dikerjain, zakat juga dibayar, haji dia jalanin, tapi tangannya sering zalim sama orang, gampang mukul, gampang menyakiti hanya karena sebab yang remeh. Dulu ketika dia punya harta, benar dia sholatnya rajin, tapi sama orang miskin tangannya gampang banget ngeplak pala orang karena merasa lebih hebat. Betul dia haji dikerjain, tapi dulu waktu dia berkuasa banyak yang dizalimi dengan kebijakannya yang sepihak. Betul dia orang rajin puasa, cuman mulutnya itu cerewet, gampang hina. Bahkan saking gampang hina itu kebiasaan mulut turun ke jempol, jempolnya juga ikut hina orang di media sosial. Pahalanya banyak. Sholat dikerjain, puasa dikerjain, zakat dibayar, haji ditunaikan. Enggak ada rukun Islam yang kagak beres-beres semuanya. Cuman mulutnya kasar, tangannya zalim, kebijakannya juga sepihak. Kemudian pernah menuduh orang lain, merendahkan harkat martabat, nilai sosialnya nol. Lalu orang kayak gini di akhirat akan dihadapkan oleh Allah dengan korban-korbannya di dunia waktu itu. Orang yang dulu pernah dihina ngantri, yang dulu pernah dituduh berzina, yang pernah direndahkan martabatnya ngantri. Orang miskin yang pernah dipukul sama tangannya juga ngantri. Orang-orang yang pernah diambil patok tanahnya karena dia berkuasa waktu itu, ngantri di depan Allah minta tanggung jawab. Orang-orang yang dulu pernah diambil hartanya juga ngantri. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Fayu'tu hasanatuhu ilaihim, maka pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakat, pahala hajinya Allah ambil, Allah kasih kepada korban-korbannya dulu di dunia. Hatta wa infaniyat hasanatuhu, kata Nabi Muhammad, sampai pahalanya habis dikasih buat korban-korbannya, tapi korbannya masih banyak, pahalanya udah habis. Sholatnya udah dikasih buat orang yang dulu dihina, pahala puasanya dikasih buat orang yang dulu tanahnya diambil, pahala zakatnya diambil dikasih kepada orang yang pernah dituduh, pahala hajinya juga habis. Walakin lam yuqda ma alaihi, akan tetapi yang ngantri masih panjang, orang yang dizolimi masih banyak, karena dulu jempolnya iseng, gampang hina, merendahkan orang lain. Maka apa yang Allah lakukan? Faturihat khotoyahum alaihi, akhirnya dosa korban-korbannya, kata Nabi Muhammad, dibelikan, diambil oleh Allah dosa korbannya itu, lalu ditimpahkan kepada si orang yang banyak pahalanya ini. Cuman ritual doang tapi sosialnya kagak bener.
sampai akhirnya datang kepada Allah bawa pahala banyak, habis pahala isinya cuman dosa semua. Sampai akhirnya kata Nabi Muhammad, wa turihat 'alan nar. Ini yang bangkrut, benar-benar bangkrut. Bawa modal segede-gedenya modal, tapi habis dipretelin satu persatu, sisanya cuman dosa semua. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara mulutnya yang kasar, tangannya yang zalim, kebijakannya yang sepihak, kekuasaannya yang menzalimi. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita dituntut bukan hanya untuk jadi orang yang soleh ritual, tapi juga soleh sosialnya. Kita harus rajin sholat, karena memang sholat kewajiban, tapi tangan juga harus dijaga, jangan mukul orang. Kita memang harus berpuasa pada puasa yang wajib, tapi mulut juga harus dijaga, jangan sampai menghina orang. Kita memang harus kaya agar banyak yang kita tolong bisa bayar zakat, tapi jangan mentang-mentang kaya harta orang kita ambil. Kita juga memang punya kuasa, tapi jangan sampai menzalimi orang. Begitu jadi orang muslim, sosialnya baik, tapi juga ritualnya baik. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang lain, ketika beliau ditanya tentang siapa itu orang muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi Muhammad ketika ditanya siapa itu muslim, Nabi Muhammad mengatakan muslim itu orang yang muslim lainnya terjaga dari keburukan lisannya, terjaga dari keburukan tangannya. Nabi Muhammad kagak bilang orang muslim itu yang kalau 5 waktu paling depan sofnya. Orang muslim itu yang kalau sedekah jor-joran. Orang muslim itu kalau yang umroh rajin. Nabi Muhammad nggak bilang begitu. Nabi Muhammad bilangnya orang muslim itu yang muslim lainnya terjaga dari keburukan lisannya, terjaga dari keburukan lidahnya. Bahkan kalau kita pernah dengar hadis tentang ciri orang munafik, Nabi Muhammad bilang orang munafik 3 tandanya. Kalau dia ngomong pasti bohong, kalau dia janji pasti ingkar, kalau dia diberi amanat pasti khianat. 3 ciri orang munafik, semuanya masalah sosial, bukan masalah ritual. Nabi Muhammad bilangnya yang ngomong bohong. Nabi Muhammad nggak bilang orang munafik tuh yang kalau sholat paling ujung sopnya di belakang. Enggak begitu bilangnya. Nabi Muhammad bilang yang munafik tuh kalau ngomong bohong. Emang ngomong sama siapa? Ngomong sama orang. Rajin bohong, itu munafik. Kalau janji pasti ingkar. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, syariat ini mengajarkan kita keseimbangan. Vertikal harus kuat, tapi horizontal pun harus akur. Jangan horizontalnya sedoang, tapi vertikalnya acak-acakan. Atau sebaliknya, vertikalnya sangat teratur, tapi horizontalnya berantakan. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk menjadi muslim yang seimbang dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ibadah kepada Allah, baik juga dalam bermuamalat kepada sesama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmadullahi hamdan wa nashkuruhu syukran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.